Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih kebaikannya. Kalau pada malam hari ini kita boleh beribadah di dalam persekutuan wanita, walaupun kita di dalam rumah kita masing-masing, tetapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk bertemu dengan Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memulai ibadah kita, marilah kita bersatu dulu sejenak. Amin. Marilah kita bangkit berdiri, kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 454 bait yang pertama saja. Indahnya saat yang teduh, indahnya saat yang teduh menghadap takhta Bapakku dan yang seterusnya. Indahnya saat yang teduh menghadap takhta Bapakku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Kita bersatu dalam doa. Ibadah kebaktian persekutuan wanita pada malam hari ini jadilah di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan dengan perantaraan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian PKJ 127 bait pertama dan yang kedua. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, jadilah Tuhan kehendak-Mu, dan yang seterusnya. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu, bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, sucikan hati pikiranku, pilihlah aku dan ujilah ku di depan-Mu, sungguh benar. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di surga, biarlah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami di dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu juga memberkati kami, hadir untuk menuntun kami, supaya kami boleh mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu, dan kami boleh mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini, biarlah Tuhan tolong, Tuhan mampukan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati Tuhan di dalam jemaat-Mu. Biarlah Tuhan juga saudara-saudara kami, ibu-ibu PW khususnya, membuka hati dan pikirannya, mengarahkan hati dan pikirannya untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya ibu-ibu PW,
Firman Tuhan buat kita pada malam hari ini terambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-14. Kolose 3 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-14. Bapak Ibu boleh menyimak, saya akan membacakan buat kita. Kalau di dalam Alkitab judul perikopnya manusia baru. Kolose 3 ayat 12 sampai dengan 14, demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikian firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimaknya dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini saya dikasih kesempatan lagi untuk melayani persekutuan wanita pada malam hari ini, walaupun kita di dalam rumah kita masing-masing di dalam live streaming. Baiklah Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah membaca firman Tuhan yang terambil dari Kolose 3 ayatnya 12 sampai dengan 14. Yang judul perikopnya kalau di Alkitab dikatakan di sana manusia baru. Tetapi saya membuat tema buat kita pada malam hari ini ialah siapakah kita? Siapakah kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah kita? Siapakah saya? Apa kata Alkitab tentang kita? Kita adalah pilihan Allah. Kita adalah orang-orang pilihan Allah. Dikatakan di dalam ayat 12 dikatakan sebagai orang pilihan Allah. Jadi kita adalah orang-orang pilihan Allah. Artinya orang yang telah dipilih oleh Allah dalam kerangka keselamatan. Dan orang yang telah dikuduskan Allah. Setelah kita percaya kepada Kristus, maka pada saat itu juga kita telah dikuduskan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu jelas bahwa kita dikatakan saya adalah orang pilihan Allah. Siapakah kita? Yaitu orang pilihan Allah. Orang yang telah dikuduskan Allah. Dan orang yang dikasihi Allah. Kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi Allah. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang pilihan kita, Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada Yesus, kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu firman Tuhan yang mengatakan Bapak Ibu. Dan di firman Tuhan di sana dikatakan di ayat yang ke-12. Ke-12b dikatakan di sana, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenakanlah. Apa artinya dikenakan? Kalau seumpama dikatakan kenakanlah, kenakan. Artinya memakai pakaian. Ini memakai pakaian. Kenakanlah, kenakanlah pakaian atau sesuatu yang melekat dengan kita, melekat dengan kita. Hal yang melekat dengan diri kita adalah karakter atau sifat yang menjadi identitas diri kita. Seperti umpamanya dikatakan kenakanlah. Kalau saya seumpamanya mengenakan pakaian,
pakai, saya pakai ulos Batak seumpama, kan kelihatannya dari sana karakter atau dari daerah Batak, itu kira-kira maksudnya. Jadi di sini dikatakan kenakanlah, artinya memakai pakaian, kita ciri khasnya sesuatu yang melekat dengan kita. Hal yang melekat dengan diri kita adalah karakter atau sifat yang menjadi identitas diri kita. Oleh sebab itu, milikilah karakter yang menunjukkan siapakah kita. Kita harus memiliki karakter siapakah diri kita. Tadi dikatakan di ayat 12 juga di yang pertama, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Tentu kita, kalau kita orang-orang pilihan Allah, kalau kita orang-orang telah yang dikuduskan Allah, tentu kita harus memakai karakter atau memakai pakaian. Bagaimana menunjukkan siapakah kita? Kalau kita anak-anak Allah, tentu kita harus menunjukkan sikap kita, bagaimana Allah kita, bagaimana sikap-sikap Allah yang wajar. Kita harus melakukan itu, kita harus melakukan karakter-karakter itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah karakter atau sifat yang bagaimana? Karakter atau sifat yang bagaimana? Karakter yang sifat yang bagaimana? Yang jelas yang dikatakan sana tadi, karakter yang berbelas kasihan. Artinya kita merasa simpati dan mengasihi. Ada di dalam diri kita karakter merasa simpati, merasa mengasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus melihat sahabat-sahabatnya menangis di kuburan Lazarus, ia tergerak berbelas kasihan pada mereka dan ikut menangis. Tuhan Yesus melihat mereka di sana di kuburan Lazarus menangis, Tuhan Yesus ikut menangis, Bapak Ibu. Jadi maksudnya di sana kita harus ikut, seumpama ada saudara kita yang sedang berduka, kita tentu harus ikut berduka, merasakan apa yang dirasakan saudara kita. Kalau saudara kita berbahagia, kita juga tentu harus ikut berbahagia. Kira-kira begitu yang dimaksud di sana. Bagaimana kalau kita ikut merasa berbelas kasihan? Ketika ia melihat kerumunan, di dalam Yohanes 11 ayat 33 dikatakan sana, ketika ia melihat kerumunan besar bagaikan domba tanpa gembala, belas kasihannya mendorongnya untuk mengajar mereka. Bahkan seluruh pelayanan Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Di sana juga Tuhan Yesus melihat ada banyak orang pada domba tanpa gembala. Tuhan Yesus mengembalakan itu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi dia juga berbelas kasihan. Tuhan Yesus sangat berbelas kasihan. Begitu juga kepada kita. Itulah sebabnya jika kita harus memiliki sifat yang penuh belas kasihan, kita harus sama seperti Yesus. Karena apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus itu ada berbelas kasihan, dia ada simpati. Bagaimana Tuhan Yesus melakukan itu? Dia lihat domba-domba yang tidak ada gembalanya, dia malah datang ke sana untuk melayani, untuk mengajar mereka. Dia melihat di sana ada yang berduka di kuburan Lazarus, dia ikut sedih. Jadi tentu kita juga harus begitu Bapak Ibu. Kalau kita melihat saudara kita bersedih, kita maunya ikutlah bersedih. Kalau kita melihat orang saudara kita ada berbahagia, kita harus ikut berbahagia. Jadi itulah yang dikatakan di firman Tuhan, supaya kita ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang telah dikuduskan, supaya karakter kita sama dengan Tuhan, sama dengan Allah. Jadi di situ juga dikatakan ada di firman Tuhan dikatakan kemurahan. Di sana juga ada dikatakan kemurahan, kerendahan hati. Bagaimana yang kemurahan hati? Bagaimana dengan kemurahan? Kemurahan adalah sangat menolong. Kita ada semangat menolong pada seseorang tanpa mengharapkan balasan. Kita berbuat baik kepada seseorang itu bukan berarti harus meminta balasannya. Kalau ada saudara kita berikan sesuatu, bukan berarti kita harus meminta balasannya kepada kita. Tidak harus berbuat baik. Kalau kita sudah berbuat baik, dia harus berbuat baik kepada kita. Bukan begitu Bapak Ibu. Kalau kita di dalam hati kita ada kemurahan, tentu kita harus mau menolong seseorang dan tidak mengharapkan balasan. Jadi kemurahan hati adalah memperhatikan orang lain. Memperhatikan orang lain, saudara-saudara kita di sekitar kita, dengan cara memperhatikan perasaan mereka dan dengan cara untuk memberkati mereka. Bagaimana kita boleh melihat mereka, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita untuk memberi mereka perhatian atau apa, bukan hanya dengan materi saja Bapak Ibu.
Tidak hanya dengan materi saja kita harus memberi, atau kita seumpam kita membeli sembako, tidak hanya begitu saja. Kita mendatangi saudara kita yang kita lihat lagi bersedih, kita menghibur mereka, kita tanya apa pergumulan mereka, kita doakan, kita beri semangat. Itu juga sudah memperhatikan mereka, Bapak Ibu. Tidak harus selalu materi. Kita juga mendoakan mereka, itu juga sudah semacam perhatian kepada saudara-saudara kita. Jadi itulah karakter-karakter Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ada kerendahan hati, dan orang yang rendah hati menerima pujian. Itu di dalam Amsal 29 ayat 23 dikatakan di sana, orang yang rendah hati menerima pujian. Tetapi di dalam sebaliknya, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk itu marilah kita selalu merendahkan hati. Mesti harus ada kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Ada seorang bapak gereja yang bernama Agustinus mengatakan, jika engkau bertanya kepada saya, apakah yang utama dari ajaran orang Kristen? Maka jawaban saya adalah yang pertama, kerendahan hati. Saya ditanya lagi yang kedua kali, apa yang utama, atau apa ajaran orang Kristen yang utama daripada kita? Tetap saya mengatakan itu kerendahan hati. Dan juga yang ketiga kali dia bilang kerendahan hati. Berarti kita harus merendahkan hati, Bapak Ibu. Harus kita merendahkan hati. Bagaimana di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya ibu-ibu PW, saya percaya kita boleh merendahkan hati di dalam keluarga kita. Kita boleh untuk menolong anak-anak kita boleh untuk menolong suami kita. Semua itu bisa kita lakukan di dalam kerendahan hati. Dan apa, Bapak Ibu? Di sini juga dikatakan ada kelemah lembutan. Di ayat 12 juga dikatakan kelemah lembutan. Bagaimana kelemah lembutan? Lemah lembut berarti bersedia menerima keterbatasan dan kesulitan yang ada tanpa melampiaskan kejengkelan kita terhadap orang lain. Jadi kalau umpamanya seseorang menyakiti kita, ya tentu kita tidak harus membalas dengan kejengkelan juga. Kalau mereka umpamanya ada yang menghasut, tentu kita tidak harus langsung sakit hati atau bagaimana. Kita ada kelemah lembutan. Kita tetap harus lemah lembut. Kita harus berbicara dengan tenang, dan biarkan saja mereka menghasut kita atau mengata-ngatai kita, tapi kita tetap harus ada kelemah lembutan di hati kita. Jangan terlangsung cepat emosi. Kita harus berdiam diri. Kita harus kita ada ketenangan. Jadi respon kita harus sabar. Harus, biarpun ada mereka mengata-ngatain, ada kata-kata kasar, kita harus sabar. Itu karakter-karakter yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi di situ tadi dikatakan, marilah kita untuk mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kesabaran, Bapak Ibu. Di sini juga dikatakan bagaimana seorang pilihan Allah, seorang yang telah dikuduskan Allah, harus mengenakan apa? Mengenakan kesabaran. Ketika segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, kesabaran adalah hal yang mudah dilakukan. Mudah dilakukan dengan kesabaran. Ujian sejati dan kesabaran terjadi ketika hak-hak kita dilanggar. Seumpama hak-hak kita dilanggar, tapi kalau kita tetap sabar, tidak harus langsung marah-marah gitu. Kalau kita umpamanya sudah ada dilanggar hak-hak kita, itu kita tidak harus langsung marah-marah. Kita harus sabar. Karena itulah kata yang dikatakan di firman Tuhan itu orang-orang pilihan Allah. Ketika diperlakukan tidak adil juga, kita tidak harus langsung marah-marah. Ketika rekan-rekan kita mengejek kita juga, ya tidak masalah. Mungkin itu yang dia tahu, tidak masalah. Kita harus sabar. Atau ketika kita diceritakan oleh orang lain, kalau diceritakan, oh iya si anu ini begini, diceritakan tidak masalah. Tetapi kita melakukan, ada kesabaran di dalam diri kita. Harus ada kerendahan hati. Kita menerima, tidak apa-apa. Karena itulah
karakter-karakter Yesus, karena itulah karakter Kristus, karena itulah karakter yang telah dikuduskan. Jadi Bapak Ibu Saudara, benar firman Tuhan mengatakan supaya kita ada kelemah lembutan. Saya percaya ibu-ibu yang di rumah pasti bisa mempraktekkan kelemah lembutan di dalam keluarga. Biarlah kesabaran itu ada di dalam setiap ibu-ibu PW. Biarlah ada kerendahan hati di kita, sehingga kita benar-benar anak-anak pilihan, tidak sama dengan yang di luar sana. Kita harus ada bedanya, karena kita anak-anak pilihan, anak-anak yang dikuduskan. Jadi kita tidak sama dengan yang di luar. Saya percaya ibu-ibu semua bisa melakukan kerendahan hati, kesabaran. Dan yang terakhir juga dikatakan di sini harus saling mengampuni. Bagaimana kita saling mengampuni? Mengampuni adalah tindakan orang yang bersalah. Di dalam Alkitab dikatakan di kata Yunani yang diterjemahkan mengampuni. Mengampuni berarti merelakan mengampuni orang lain. Berarti kita tidak kesal lagi kepadanya. Kalau seseorang telah meminta maaf kepada kita, kita jangan ingat-ingat lagi kesalahan beliau. Kita jangan ingat-ingat lagi kesalahan perbuatannya. Kita harus memaafkan dia. Kita harus memaafkan supaya kita, dan kita harus mengampuni, memaafkan saudara kita yang memberikan kesalahan kepada kita, yang memberikan kesal kepada kita. Bapak Ibu Saudara, dan sama seperti Kristus. Kristus telah mengampuni kita. Kristus telah mengampuni dosa-dosa kita. Bagaimana perbuatan kita sehari-hari? Apakah kita setiap hari kita tidak berbuat salah? Apakah kita setiap hari tidak berbuat dosa kepada Tuhan? Kepada sesama kita? Tetapi Tuhan tetap mengampuni kita. Tetapi Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada kita. Sampai saat ini kita boleh ada itu karena semua kebaikan Tuhan. Karena Tuhan mengampuni kita. Tidak mengingat dosa-dosa kita. Tidak mengingat dosa-dosa kita, perbuatan kita, kekurangan kita, ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan mengampuni kita. Terus, jadi hendaknya kita juga harus mengampuni sesama kita, karena Kristus juga sudah memberikan pengampunan terlebih dahulu kepada kita. Di dalam kehidupan sehari-hari tidak ada menyimpan dendam atau hidup kepahitan. Orang yang menyimpan dendam, orang yang menyimpan kepahitan sangat rugi. Karena apa? Kita jadi pikiran tidak tenang, tidak sejahtera. Itu kalau orang yang suka menyimpan dendam atau kepahitan itu, mau ketemu sama orang tidak ceria, selalu murung. Jadi untuk itu Bapak Ibu, khususnya Ibu PW, firman Tuhan malam ini mengajak kita supaya mari kita merendahkan hati, mari kita ada kemurahan hati di kita, supaya ada kesabaran juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita juga dikatakan di sana supaya ada semuanya itu, marilah kita kenalkan kasih. Bagaimana kita mengasihi seseorang seperti Kristus sudah mengasihi kita. Untuk itu Bapak Ibu, saya percaya pada malam hari ini firman Tuhan yang menegur kita, atau firman Tuhan yang kita dengar, boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi kelihatan orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang telah dikuduskan, orang-orang yang mengenakan karakter Yesus Kristus. Jadi untuk malam ini saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah diberkati dengan firman Tuhan ini. Marilah kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Demikian firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Untuk itu kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kalau pada malam hari ini firman-Mu sudah mengingatkan kami supaya kami ada kerendahan hati, karena kami adalah anak-anak pilihan, karena kami adalah orang-orang pilihan, karena kami adalah anak-anak yang dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk melakukan kerendahan hati, kesabaran di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada ya Tuhan, di dalam keluarga kami, di dalam jemaat kami, di dalam masyarakat ya Tuhan. Biarlah kiranya kami kelihatan dari karakter kami bahwa kami adalah anak-anak Allah. Tuhan mampukan, Tuhan tolong kami untuk boleh melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat jemaat ibu-ibu PW, khususnya pada malam hari ini yang ambil bagian. Biarlah kiranya Tuhan berkati mereka di dalam kehidupan keluarganya, di dalam kesehariannya, dan apapun yang mereka kerjakan, biarlah kiranya Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami, anak-anak kami yang sekolah di SD, di TK, di SMP sampai di tingkat lanjutan perguruan tinggi. Kami serahkan hanya kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Kalau pada saat ini juga anak-anak kami yang sekolah masih di dalam online karena situasi dan kondisi yang masih pandemi. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau berkati anak-anak kami. Biarlah Tuhan memberikan kepintaran kepada mereka, sehingga mereka boleh menjadi bintang di kelasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuh, Bapak Henry Tambua, Christian Manusyama, Bapak Lubanggau, dan Ibu Dwi Siti Pujiwati, dan yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kami serahkan semuanya hanya ke tangan pengasihan-Mu. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka ya Tuhan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan. Juga kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Mike, gembala sedang kami di tempat ini. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati pelayanannya. Biarlah senantiasa berkat-Mu ada sama Bapak Pendeta Mike Sahetapi dan juga keluarganya, Ibu Pendeta Sarce dan anak-anak, dan begitu juga adik kami Ponse. Tuhan berkati kiranya kerinduan dan pergumulan keluarga ini kami serahkan hanya ke tangan pengasihan. Biarlah Tuhan yang menjawabnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Bapak Presiden Jokowi sebagai presiden kami senantiasa diberi kesehatan untuk memimpin negeri tercinta Indonesia NKRI. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan berkati seluruh jajaran pemerintahan dari yang terendah hingga yang tertinggi. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat situasi COVID yang masih melanda dunia bahkan negeri kami. Biarlah Tuhan melalui vaksin yang sudah kami terima, kami memperoleh kesehatan dan kami boleh terhindar dari virus corona. Tuhan berkati seluruh para medis yang bertugas di garda depan. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Biarlah Tuhan sempurnakan doa kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu,
kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sambil kita memberikan persembahan, kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 393 bait pertama dan yang kedua. Tuhan betapa banyaknya, Tuhan betapa banyaknya berkat yang kau beri, dan yang seterusnya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padamu telah kau beri hidup bahagia abadi. Kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Bapa kami yang bertahta dan surga, puji syukur dan terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami telah memuji dan memuliakan Engkau lewat puji-pujian kami. Bahkan kami pada malam hari ini sudah memberikan persembahan syukur kami kepadamu yang berasal dari berkat-Mu juga. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, menjadi dupa yang wangi di hadapan-Mu dan menjadi pelayanan kasih di jemaat-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masihlah kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 457 bait yang pertama. Ya Tuhan tiap jam, ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, dan apa yang seterusnya. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang turut selamat, berkatilah. Saudara-saudara jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus serta penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kalau pada hari Minggu kemarin kita sudah mengadakan peneguhan majelis, walaupun kita lakukan hanya dengan majelis saja dan keluarga, tapi saya percaya kita semua bersuka cita. Saya sebagai seorang majelis yang diteguhkan untuk periode 2021 sampai 2026. Memohon kepada Bapak Ibu Saudara jemaat, mohon dukungan doanya kepada kami majelis, mohon menopang kami supaya kami boleh melakukan tugas kami di dalam jemaat. Mari kita bergandengan tangan bersatu untuk membangun tubuh Kristus. Terima kasih untuk saudara-saudara, Bapak Ibu semua yang sudah mempercayakan kami sebagai